Orang-orang yang meninggal akan senang ketika turunan-turunannya, cucu-cucunya, anak-anaknya, keturunan-keturunannya melanjutkan estafet perjuangan baik-baiknya beliau-beliau orang yang sudah meninggal. Dan sebaliknya, kalau kita melakukan hal yang tidak baik, yang menerjang syarak, naudzubillah min dzalik, orang-orang yang meninggal dunia, bapak-bapak kita, kakek-kakek kita, buyut-buyut kita, cangga-cangga kita ke atas kita akan merasa sedih apa yang dilakukan oleh apa yang dilakukan oleh kita. Oleh sebab itu, hati-hati, kasihan mereka yang sudah meninggal masih melihat apa yang dilakukan oleh kita. Kalau kita baik, maka beliau senang. Kalau kita nggak baik, maka kita orang tua kita yang sudah meninggal dunia itu susah. Fa in kana khaira, maka lamun ana iku khairan iku bagus. Hamidullah ta'ala wastabsiru. Jika keturunan anak-anak turunnya, cucu-cucunya itu melakukan dia baik, maka mayit-mayit al-amwat, orang-orang yang meninggal dunia tadi, hamidullah ta'ala, maka dia memuji kepada Allah, wastabshiru, dan mereka bunga. Maka ini kita sebagai anak, kita sebagai cucu penerusnya harusnya mendem jeruk, mendem mikul dhuwur, mendem jeru. Kenapa? Film kita di dunia ini dilihatkan tu'radu ala a'malihim, tu'radu ala asyairihim, wala aba'i minal amwat. Jadi film kita, kelakuan kita, aktivitas kita, perilaku kita di dunia ini, orang yang sudah meninggal akan tetap melihat mereka bahagia, mereka senang, beliau-beliau memuji kepada Allah, beliau-beliau bungakan amal-amal kita yang baik. Oleh sebab itu, satu kata, mikul dhuwur mendem jero. Mikul dhuwur artinya apa? Hal-hal, sesuatu yang pernah dilakukan oleh orang tua harus kita lanjutkan. Ini supaya apa? Agar orang tua kita yang meninggal dunia ini senang di alam barzahnya. Mikul dhuwur, kebaikan-kebaikannya kita lanjutkan. Dan mendem jeru, hal-hal yang tidak baik yang dilakukan oleh orang tua kita sebagai anak, maka harus kita pendam. Kita pendem, mendem jeru artinya kita kubur, jangan sampai terjadi. Kita jangan sampai melanjutkan kejelekan-kejelekan. Meskipun ada patah, pohon jatuh tidak jauh dari buah jatuh, tidak jauh dari pohonnya. Dan itu tidak mesti seperti itu. Oleh sebab itu, mari segala sesuatu kudu diilmuni. Makanya apa yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang lakukan, mari kita hadiahkan kepada orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Boleh, boleh. Buktinya apa? Kita sedekah, kita alamatkan sama bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, babah kita. Kita ngumroh ke bapak-bapak kita, ibu-ibu kita. Badal haji di atas namakan alamat ini. Infak untuk masjid dialamatkan ini. Sampai beliau istabsyaru, beliau bunga banget. Tapi wa iya ghaira zalik, lamun ningali sapa amwat ghaira zalik ing liyane mengkono-mengkono. Jika orang-orang tua kita yang meninggal dunia itu
melihat anak cucunya tidak baik, tidak akur, tidak melanjutkan estafet perjuangan, tidak melanjutkan torean tinta emasnya, maka mayat tadi akan meninggal dunia. Lalu sambil berkata, Allahumma la tumituhum hatta tahtiyahum hidayah. Allahumma ya Allah la tumit, ampun macai panjenengan ing al ahya hatta tahtiya sehingga nuduhake panjenengan ing al ahya hidayatan ing hidayah. Jadi kalau melihat anak cucunya tidak baik, si amwat, orang yang meninggal kita, orang-orang yang meninggalkan kita yang sudah meninggal itu berdoa, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum hidayah. Ya Allah, keturunan-keturunan saya jangan sampai meninggal dulu. Ya Allah, sebelum panjenengan memberikan hidayah kepada anak cucu kami. Supaya apa? Supaya saya bisa melihat bagaimana apa yang dilakukan anak cucu kita, anak cucu kami di dunia ini. Hal-hal yang baik. Sehingga kami bisa hamdallah, bisa memuji Allah. Sehingga kami bisa istibsyarah. Sehingga kami bisa bahagia. Ini loh. Makanya orang hidup dengan orang mati masih ada relasinya, masih ada hubungannya. Kata siapa? Makanya ada hadis, "Lamma ibnu Adam in qada amaluh illa min thalath." Semua anak Adam jika sudah meninggal dunia, maka semua amal terputus kecuali 3. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah meninggal akan selalu mengalir. Apa yang dilakukan, apa yang disedekah jariyahkan akan selalu mengalir, tidak terputus. Meskipun beliau orang tua sudah meninggal dunia. Makanya dulu kakek-kakek kita dulu itu sukanya itu infak, sukanya sedekah. Punya apa saja untuk kemaslahatan agama. Contoh bangun pondok, nyumbang pondok yang sebanyak-banyak, bangun masjid, bangun madrasah, bangun untuk NU, untuk Nahdlatul Ulama. Itu semuanya adalah beliau infakkan, beliau sedekah jariyahkan demi perkembangan Islam saat itu. 1, sedekah jariyah. Nomor 2, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan sehingga orang lain bisa menerima manfaat dan orang lain bisa melakukan apa yang disampaikan oleh orang yang mempunyai ilmu tadi. Ilmunya bermanfaat. Kakek kita guru, kakek kita seorang pengajar, kakek kita tokoh agama, kita lanjutkan kebaikan-kebaikannya. Artinya apa? Kebaikan-kebaikannya selalu mutasil, selalu sambung dan suka. Yang nomor 3, waladin saleh, anak yang soleh, yad'ulah, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Ini amal-amal yang tidak putus. Makanya inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami catat apa-apa yang sudah dilakukan oleh mereka. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan keturunan dan bekas-bekasnya, maksudnya keturunan-keturunannya. Jadi apa? Mari kita berestafet, kita lanjutkan kebaikan-kebaikan, tinta emas yang sudah ditorehkan, prestasi-prestasi yang sudah ditorehkan oleh orang tua kita, maka kita lanjutkan. Mengapa begitu? Meski ini tidak selamanya, tapi kita harus seperti ini. Idza tabal aslu tabal furu'. Ketika orang tua ini baik, maka kita sebagai al-furu', kita sebagai anak harus melanjutkan kebaikannya. Idza tabal aslu tabal furu'. Wong tuanya api, wong tuanya dijuluki orang terkenal baik, maka kita anak turunannya harus baik. Maka man lam ya'riful usul rimal usul. Orang itu kalau nggak tahu orang tuanya, orang itu kalau nggak tahu, nggak mau napak tilas, man lam ya'rifil usul, ya rimal usul.
Kita nggak bisa wusul, itu nggak bisa. Oleh sebab itu, mari kebaikan harus bersambung, kebaikan harus berlanjut, kebaikan tidak hanya menjadi cerita saja. Karena apa? Wa naktubu ma qaddamu wa atharum, akan kami tulis apa yang sudah dilakukan oleh mereka dan apa yang dilakukan oleh keturunannya. Wa naktubu ma qaddamu wa kullu syai'in ahsaynahu fi kitabim mubin. Ini qala man qadawa sabana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yu'dzal maitu fi qabrihi kama yu'addi fi hayatihi. Yu'dzal digawe lara, digelakake dan sakiti sapa al mayitu mayit fi qabri ing dalam kuburane, kama yu'dza fi hayati, kaya oleh den gelakake dilarakake sapa mayit fi hayati. Mayit orang yang sudah meninggal dunia, meskipun sudah meninggal dunia tetap masih menerima sakit. Karena apa? Sebagaimana dia masih hidup. Artinya apa? Polai anak iku orang tua yang sudah meninggal itu masih menanggung. Yuk zal mayyit fi qabri kama yu'adzab fi hayati. Makanya semoga kita jadi anak-anak yang soleh, aulad dan sulha, anak-anak yang soleh. Kasihan orang-orang tua kita, kakek-kakek kita yang sudah meninggal itu masih menerima sesuatu yang tidak baik sebab apa yang kita lakukan. Maka ada bahasa anak pola wong tua kepraga. Itu tidak hanya berlaku di dunia. Mayit orang tua yang meninggal saja itu masih kecelok. Oh, anak iki gak kaget. Oh, anak iki, oh bapak ewe ngono. Lah iku rada gak apa-apa. Oh, anak iki, anak putrane iki, Gus ini. Kok ngono? Loh kan kasihan. Kasihan. Harusnya enggak begitu. Harusnya orang tua kita baik dong. Karena harus berlanjut, kebaikan tidak boleh stagnan, diam saklek di situ, harus berkelanjutan. Ingat, waladin saleh yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan, yang melanjutkan kebaikannya. Kila dengan jika ma idza al mayit, apa iku tawi apa tang kita yang bisa nglarakake mayit. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasihan ya. Innal mayyita la yudnabu dhanban wa la yatanaza wa la yukhasimu hadan wa la yu'dhi jaran illa annaka inna za'ta hadan. Innal mayyita asli mayyit iku la yudnibu dhanban, orang gawe dosa sapa mayit, dhanban ing dosa. Wa la yatanaza'u lan ora tanazu' lan ora berdebat sapa mayit, wa la yukhasimu lan ora padon sapa mayit, ahadan ing suci. Wala yu'dhi lan orang gelaki sapa mayit jaran ing tangga illa annaka kejaba sak temene sira iku inna za'ta lamun tanazu, lamun berebut, lamun berdebat sapa sira ahadan ing wong siji, la budda kang ora wajib ayas tumaka wa walidayyin to maidu ka ing sira wa walidaka lan ing wong tuwa loro fayudzayani indal isaah, mongkotin gawe sakit indal isaah nalikane loro, indal isaah nalikane gawe Allah. Wa kadzalik yafrahani indal ihsan, gawe bunga indal ihsani nalikane gawe bagus fi hakima indam hakim walidak. Artinya begini, anak keturunan itu jika melakukan hal-hal yang isaah, hal-hal yang jelek, maka orang tua kita yang meninggal dunia
itu bersedih, itu menerima azab. Sebagaimana kalau anak-anaknya yang masih hidup di dunia melakukan kebaikan, indal ihsan, maka orang tua kita yang sudah meninggal itu akan bahagia, akan senang di makbarahnya. Kama jaa fi hikayah annahu kana yazurul maqabir kulla lailatul jum'ah. Kana ono sapa Sabit, ini namanya ada cerita. Kana ono sapa Sabit iku yazuru ziarah sahabat Sabit al-Banani, maksudnya al-maqabir ing pira-pira kuburan. Kulla lailatul jum'ah ing saben-saben malam Jum'ah. Wa kana yunajji rabbahu ila subhi. Ana sapa Sabit iku yunaji munajat rabbahu ila subhi maring tumeka subuh. Fa kana fil munajah fatana asa mongko kaget mongko tangi, fatana asa mongko tangi sapa Sabit wa ra'a filman anna ahlal kubur kullahum kharaju min kuburihim bi ahsani siyab. Para ningali sahabat Sabit fil manami ing dalam turu ana al kubur satemen ahli kubur kula miskabe al kubur ukhraju padha metu min kuburihim saking pira-pira kuburane ba'asan siap kelawan luwih bagus-bagus sawab wa abyadil wujuh bagus-bagus baju wa abyadil wujuh lan banget putih-putih wajah faja ali kulli wahid ma'idah min alwanit ta'am. Faja'a mengko teko kulli wahid kita saben-saben swiji minhum saking al-makabir ma'idatun apa rampatan min alwanit ta'am saking macam-macam panganan wa kana binom sabun muswaral wasi lan ana iku ing dalam antarane makabir sapa sabun pemuda musfirul wajhi kang kuning wajai mubirus sa'ri kang apa itu maknane rambutnya ngombak rambutnya mahzunul qalbi kang susah atine khalqus siyab mangkusu ra'si madmu'ul aini kang drodos mripate walam ya'ti lahum ma'idatun wa al-kubur ja'ila kuburihim farhina masrihin wa al-kuburi ta'al kubur iku raja'al kepada bali ila kuburihim farhina kali pada bunga masurin wa raja'alan bali sapa hadza syab iki pemuda ayisan kali putus asa kasiban maumuman susah. Pasal mengkotakon inggone mau syab pemuda sabitun sabit an khali faqala ya fata man anta iku sapa utawi sira bina haula ing antara mengkono ing jamantarane mengkono ahli kubur faqala ya fata man anta wahum wajatul maidah utawi alil kubur iku wajadu padha nemu al maidah ing makanan farojaulan padha balu masurin walam ya'ti laka maidah lan ora teko iku disira apa maidah warojaat lan bali apa maidah warojaat lan bali sapa sira ayisan khali putus asa minal maidah wa anta maumun mahzun. Nih gini ada cerita dari Sabit al-Banani. Bila bermimpi, di mimpinya itu ada semua ahli kubur itu sama keluar dari kuburnya dengan pakaian-pakaian yang sangat bagus, dengan wajah yang tampan-tampan. Di hadapannya ada hidangan makanan-makanan yang berwarna-warna, jadi prasmanan. Tetapi di tengah-tengah itu ada pemuda yang musfirul wajhi,
ada pemuda yang wajahnya bersengut, rambutnya compang-camping, hatinya susah. Meripatnya menangis, dia menangis, keluar air matanya, memun. Dan dia di hadapannya juga nggak ada makanan maidah. Kemudian semua ahli kubur itu, semua ahli kubur ja'ala kuburim. Ahli kubur itu semuanya kembali ke kuburannya masing-masing dengan farhin, masurin, dengan bahagia. Warajahadzab, pemuda itu justru kembali tidak bahagia, tapi putus asa, susah. Kemudian Sabit bertanya, hai pemuda, ya Fatah, hai pemuda, man anta, siapa kamu? Kamu berada di tengah-tengah mereka ahli kubur yang bahagia, sementara kamu tidak bahagia. Mereka punya makanan-makanan hidangan yang dihidangkan, antum tidak. Bahkan kalian putus asa, kalian susah. Faqala, kemudian pemuda tadi menjawab, ya Imam al-Muslimin, inni gharibun bainahum laysa li dzakirun bil isani wad du'a. Ya Imam al-Muslimin, saya ini asing di antara mereka. Ini gharibun lahum, saya tuh asing di antara ahli kubur yang cantik, yang campan-campan, yang makanannya dihidangkan, yang mereka bahagia semuanya. Tapi saya tidak, ana gharib, saya aneh, saya asing. Kenapa begitu? Laisa li dzakirun bil ihsan wa du'a. Karena apa? Saya tidak ada yang mengingatkan dalam kebaikan wa du'a. Gak ono sing mati khai kula, Pak. Anak-anak cucu saya, naudzubillah, sudah tidak peduli sama saya, sudah tidak disedekah, sudah tidak ditalili saya, sudah tidak dibacakan yasin saya, sudah tidak ada lagi pahala-pahala yang diberikan kepada saya. Padahal orang itu kalau sudah meninggal, itu seperti orang kerem yang menunggu doa, yang menunggu pahala, kiriman pahala untuk orang tuanya. Anak-anak saya tidak melakukan itu, makanya saya susah, Pak. Saya sudah tidak didoakan. Anak-anak saya tidak soleh-soleh, Pak. Kata Nabi, idza matum ladim qatamulam sedekah jariyah. Anak saya enggak sedekah jariyah, Pak, untuk saya. Anak saya tidak soleh-soleh, tidak mendoakan kami, Pak. Makanya kami asing, Pak. Saya susah, Pak. Walam auladun wa akriba wa asair kulum yadkuna bidu'a. Sementara penjenengan ini anak-anaknya adalah soleh-soleh. Auladun wa akriba wa asair kulum yudzakiruna bidu'a wal ihsan. Semuanya mendoakan panjenengan, semuanya berbuat baik, dikirimkan kepada panjenengan. Wasadaqah fi kulli laiti jum'ah. Penjenengan ini wajahnya terang-terang, bunga-bunga, bahagia karena selalu orang anak turunin jenengan itu sudah sedekah, Pak. Setiap malam Jumat ada Fatihah, bahkan kuburan jenengan ditilii, Pak. Yasilu minum al-khairat. Semua apa yang dilakukan oleh anak-anak panjenengan yang baik-baik itu yasilu sampai, Pak. Yasilu minum al-khairat wa thawabu sadaqah ilaihim. Tapi wa kuntu rajulan hajan bakanat li walidah fa azimna ila al-haji falam dakhalna fi hadzal misri jaja ahmilah. Nah, makanya kesimpulannya adalah mari kita, mumpung masih kita ini sebagai anak, apapun itu, cucu, jabatannya kamu atau buyut dan sebagainya, mari orang tua kita sudah nggak bisa beramal, yang harus beramal adalah kita. Maka amal-amal yang kita lakukan, kita hadiahkan. Sholat sunnah kita, kebaikan kita memberikan infak sedekah, kita aturkan, kita alamatkan kepada orang tua. Beliau-beliau yang di alam barzah, beliau-beliau yang dikubur itu senang
senang. Yasil, sambung, sambung. Itu sambung, sambung, sambung itu sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah kegiatan-kegiatan anak. Jadi intinya adalah pengajian pada malam hari ini. Satu, sebagai anak kita harus mikul dur mendem ceru. Yang nomor dua, al-mayyit fi kabri ila kal gharikil mutaghawwith yantadhiru du'a ahli. Orang yang sudah meninggal itu yantadhir, selalu menunggu doa ahli, doanya ahli-ahlinya, keluarganya. Kenapa? Dengan doa, dengan ihsan, mereka mendapatkan pahala-pahala terus. Maka kita harus jadi aulad dan sulha. Kita harus jadi anak-anak yang soleh. Yang nomor tiga, kesimpulan ngaji pada malam hari ini adalah apa yang kita lakukan di dunia ini. Orang tua kita yang sudah meninggal, yang dikubur, itu akan menerima apa yang kita lakukan. Kalau yang kita lakukan itu baik, beliau-beliau yang sudah meninggal itu senang dan bahagia. Dan sebaliknya, apa-apa yang kita lakukan ini tidak baik di dunia, orang tua kita yang sudah meninggal itu nangis di sana. Idzaul mayyit, artinya sakit dia. Oleh sebab itu, mari kita sebagai anak, kalau anak idza tabal aslu tabal furu', kalau orang tua baik, maka kita sebagai anak kita harus melanjutkan estafet baik sekemampuan kita. Kita sambung orang tua kita yang dulu baik kepada, bahkan menyambung kebaikan dengan mukhalidnya. Orang tua kamu dulu temannya Pak ini, orang tua dulu kamu itu temannya ini. Mari kita sambung. Itulah anak-anak yang soleh. Yang nomor tiga, kesimpulannya ngaji pada malam hari ini, mari setiap apa yang kita lakukan, mari kita adreskan. Setiap yang baik, mari kita adreskan untuk kita hadiahkan, kita alamatkan, kita adreskan kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Yasil, pasti sampai. Demikian pengajian pada malam hari ini, malam yang ke-13. Pertemuan yang ke-6 ngaji Suara Sunnatun FM, jaringan pendidikan dan informasi. Semoga kita di bulan yang penuh maghfirah, rahmah dan idgham minan nar selalu mendapatkan kebaikan dari Allah SWT. Sekali lagi, semoga kita adalah anak-anak yang auladan sulaha, anak-anak yang soleh, yang melanjutkan estafet orang tua kita, mikul dur mendem ciru. Amin Allahumma amin. Billahi taufiq fa in tajid aiban wasudal khalal fajallaman la aiba fi ala. Mugi-mugi manfaat barakah, mugi-mugi kita jadi anak sing saleh salihah. Amin Allahumma amin. Billahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.